Kita kedatangan dua perempuan hebat dari sekitar 500 fakultas itu ke Indonesia. Hanya ada dua Kapolres yang perempuan ini. Ada dua ya? Dari 21 Kapolres perempuan, salah satu yang berada di depan kita semua. Bukan buat Ibu Kapolres Mabespol di Melayu Ketika salah satu Kapolres yang menjadi idola saya. Kenapa menjadi idola saya? Karena jarang ada perempuan tampil di muka. Dalam sejarah Cirebon ini selama saya tahu betul nih, karena saya nggak tahu ya. Dalam sejarahnya Cirebon itu Kapolres pertama. Ibu Sumarni Kapolres pertama ibu dari Kapolres dari teman-teman. Dan saya hormati juga dari Mabes Ibu AKB Emma Rahmawati Esita, beliau sebagai Nanti PPA Mesir Polri, kantornya di Mabes Polri, beliau mengurus terima kasih dan Bapak Kapolsek dan semua jajaran Polresta Cirebon yang kita bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang di pesantren Yayasan Mulia 2. Alhamdulillah yang ada di tengah-tengah kita semua ini, para hadirin, para pendengar. Ini adalah santriwan santriwati yang soleh ini sedang menunggu pemaparan dari kedua narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan materi pada malam hari ini menjadi materi untuk pembekalan kita di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya seluruh santri mohon untuk menyimak, mendengarkan dan mengimplementasikan. Kita di sini punya komitmen agar pesantren ini tidak ada bunya. Tidak ada bunya. Sekali lagi, tidak ada bunya. Kombes Pol Sumarni Estika SHM beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kasih pantun mau? Buah mangga, buah pepaya. Enaknya dimakan dengan pasangan yang setia. Malam hari ini saya seluruh wajah santri-santriwati bercahaya. Apa penyebabnya? Kira-kira? Oh, besoknya dia mau pulang ke rumahnya. Ibu Kapolresnya kembali datang ke Yayasan Mulia, ketemu dengan santri-santriwati lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga, melindungi kalian supaya bisa tetap lancar meraih impiannya. Jangan sampai ada masalah di tengah jalan. Jangan sampai terhambat untuk meraih cita-citanya. Mulai dari sekarang tanamkan dalam hati masing-masing, aku ingin menjadi apa besok dan seterusnya. Tanamkan dalam hati, aku akan menjadi siapa. Apa cita-cita yang ingin kamu raih untuk kehidupan masa depan kamu. Tanamkan dalam hati, ya Allah, setiap malam ketika sholat, apalagi ditambah tahajud, ya Allah, saya ingin menjadi astronot. Ya Allah, saya ingin jadi ulama. Saya ingin jadi pengusaha. Tanamkan dalam hati, karena doa itulah yang akan mengantar kalian bisa meraih impianmu. Makanya dibina Yayasan Mulia, belajar, timba ilmu sebanyak mungkin, berlatih sebaik mungkin. Hal-hal yang akan merusak, mengganggu, menghalang, mengancam
tinggalkan, jauhi, jangan pernah dilakukan. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu Kapolresta malam-malam kesini demi kalian. Jadi jangan sampai kamu yang ngomong sendiri di depannya dibiarin seperti radio rusak, ya. Coba mulai dari sekarang belajar untuk menghargai orang lain. Kalau kamu ingin dihargai, kamu dulu yang belajar menghargai orang lain, ya. Dari kecil ditanamkan sikap disiplin, sikap berani, tanggung jawab, kerja keras, semangat, menghargai, toleransi ke orang lain. Coba kembalikan empati itu ke kamu, berempati. Kita semua di sini sama kedudukannya, hak dan kewajibannya sama. Jangan pernah merasa ada yang lebih tinggi dari yang lain. Ketika berada di lingkungan sekolah, sama, punya hak yang sama, kedudukan yang sama dengan yang lain. Dan harus lebih bisa menjadi teladan bagi yang lain. Syukuri. Bentuk rasa syukurnya apa? Ya kamu belajar yang baik, berakhlak yang baik, berteman yang baik, menjadi sinar bagi orang-orang di sekitar kamu, menjadi penolong orang-orang yang ada di sekitar kamu. Jangan coba-coba membuat hal-hal yang melanggar, yang mungkin melukai perasaan teman-temannya yang kurang beruntung. Ketika Allah misalnya berkehendak kamu diputar balikan kehidupan kamu 360 derajat, tidak ada yang mustahil. Kamu sekarang ada di titik atas, besok kamu bisa berada di titik terbawah. Jadi tolong, ketika kamu berada di atas, kamu menjadi penerang bagi yang lain, penolong bagi yang lain. Tolong anak-anakku yang ada di depan saya, belajar sebaik mungkin di sini, tunjukkan moral yang baik, belajar soft skill yang baik, supaya kamu nanti ketika terjun ke masyarakat, kamu sudah siap. Insya Allah pada saatnya nanti kalian yang memimpin Indonesia bisa menjadi negara yang hebat. Nah, ingat, sebentar lagi mau pulang ke rumah, ya. Mau pulang ke rumah, ketemu orang tua, tunjukkan perbedaan sebelum kamu masuk dan setelah kamu menjadi santri-santriwati Bina Insan Muda. Harus ada bedanya, nggak boleh sama. Harus lebih berakhlak, harus lebih sopan, harus lebih beramal, harus lebih takwa, harus lebih baik dari sebelum kamu masuk ke sini. Tunjukkan ke orang tua kalian kalau kamu bukan yang kemarin, tapi yang positif. Orang tua tidak meminta apa-apa, tapi ketika anaknya punya akhlak moral yang bagus, orang tua bangganya luar biasa. Sanggup menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua? Tanamkan dalam hati. Jangan pulang ke rumah mencari handphone. Mana handphone saya yang kemarin, tolong ditunjukkan, saya mau main game. No, ya. Karena sekarang banyak sekali konten-konten yang tidak patut untuk dibuka, ditonton, dilihat. Banyak konten-konten yang berisi radikalisme. Ini beneran ini, jangan pikir Ibu Kapolres ini berbohong. Banyak kasus yang bernuansa radikalisme berasal dari permainan-permainan tersebut. Banyak konten-konten yang ada di media sosial yang bisa mempengaruhi kamu menjadi orang-orang yang gak benar. Jadi hati-hati betul ketika berselancar di dunia maya. Ibu Kapolres sudah sering ceramah di sini, tapi malam hari ini Ibu Kapolresta ditemani teman Ibu Kapolresta, Ibu AKBP Emah Rahmawati dari penyidik Barreskrim Polri. Dia adalah kanit di Subdit Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak. Banyak kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak yang menjadi korban maupun yang menjadi pelaku kejahatan.
Nanti Ibu Emma akan menyampaikan hal-hal yang harus kamu ketahui dan harus kamu hindari. Ya, Ibu Kapolresta mengharapkan kalian keluar dari Bina Insan Mulia menjadi orang-orang yang terbaik di masyarakat. Baik dari sisi moral, pengetahuan, keterampilan. Hard skill, soft skill-nya harus lebih oke. Ya. Ingat, masa depan kamu ditentukan oleh kamu sendiri. Apa yang akan kamu raih, itu kamu yang menggambar, melukis, dan memupuknya dari sini. Persiapkan kehidupan kamu, karena kalau bukan kamu yang mempersiapkannya, tidak akan ada orang yang membantu kamu. Ya, yakin kamu bisa berdoa, minta ridho orang tua, dan berbuat baik. Itu kunci utama kesuksesan. Tepuk tangan dulu untuk santri Bina Insan Mulia. Edukasi kepada adik-adik semua terkait apa itu kekerasan terhadap anak, jenisnya apa dan lain-lain. Hal ini kami lakukan mungkin di sini Ibu Kapolresta, jajaran Polresta Cirebon untuk melindungi adik-adik semua, ya. Karena kita tahu bahwa saat ini banyak sekali bahaya-bahaya dari atau pengaruh negatif dari media sosial, menghina, ya, kemudian body shaming. Nah, pada berarti kan body shaming itu apa? Ngejek, kamu gendut ya, kamu jelek ya. Itu jika orang yang dikatai oleh kita tidak terima, kemudian menjadi si korban ini yang kita jelek-jelekin ini kemudian minder, kemudian menjadi trauma. Nah, itu yang mengejek itu, yang mengata-ngatai itu bisa dilaporkan dan itu bisa dipidana dan itu diancam pidana, ada hukuman. Kalau yang diejek tadi tidak terima, ya, karena tadi merasa direndahkan, ya, atau memfitnah, gitu kan, berkata tidak benar, ya, itu bisa dilaporkan dan itu bisa dihukum, ya. Termasuk tadi kekerasan atau perundungan secara fisik, menendang, menjambak, memukul, itu bisa dilaporkan dan itu bisa dipidana dan itu ada hukuman penjaranya, ya. Hukuman penjaranya kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu 2 tahun 9 bulan ancaman hukuman. Itu yang perundungan ringan. Tapi kalau perundungan yang mengakibatkan luka berat, melakukan pemukulan misalnya, sampai menyebabkan luka parah, ya, itu bisa dipidana dengan pidana 5 tahun ke atas. Bisa dilaporkan dan bisa diproses secara hukum, ya. Jadi hati-hati adik-adik dalam bergaul kita dengan sesama teman, hindari tadi menghina, hindari body shaming, hindari kekerasan fisik. Kalaupun ada sesuatu yang artinya membuat adik-adik tersinggung oleh teman, itu dibicarakan baik-baik. Tidak dengan main tangan, tidak dengan ucapan yang menyakitkan, ya. Kalau misalnya teman-teman adik-adik yang ada berbuat seperti itu, kemudian sudah dikasih tahu, tetapi dia tidak mau mendengar, sampaikan kepada pengasuh, sampaikan kepada guru, ya, bahwa ada teman kita yang berperilaku seperti itu. Nanti biar pengasuh atau guru yang bertindak. Jadi tadi apa, kekerasan itu, bullying itu, perundungan itu ada 2, ya, perundungan secara fisik dan perundungan secara psikis. Nah, ada lagi perundungan itu bisa disampaikan secara langsung, ada lagi perundungan melalui media sosial. Nah, itu juga bisa dipidana, ya. Itu perundungan atau namanya itu yang istilah kerennya cyberbullying, karena disampaikan di media internet, disampaikan di media sosial, ya. Itu juga tidak boleh dan itu juga bisa dipidana. Banyak yang menjadi pelaku perundungan ini karena beberapa faktor memang. Ada karena pola asuh di keluarga, ada karena di keluarganya broken home, ya. Kemudian juga ada pengaruh teman,
menggunakan media sosial itu kita harus bijak ya. Sebelum kita share harus kita sharing dulu itu benar atau enggak. Coba dicek dulu informasinya ke tempat yang lain. Jangan begitu kita terima pesan, wah langsung kita share lagi. Nah, padahal itu tidak boleh. Gimana jika berita itu tidak benar? Itu bisa dipidana juga. Menyebarkan berita hoax ya, berita tidak benar, dan itu juga bisa dipidana. Nah, dengan adik-adik dididik di sini, insya Allah nanti akan membentuk Indonesia ke depan ya. Adik-adik adalah aset bangsa saat ini. Bangsa ke depan, bagaimana bangsa Indonesia ke depan? Adik-adiklah ini asetnya. Bagaimana adik-adik ini nanti akan membentuk Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang sangat berkembang, Indonesia yang sangat dihormati oleh negara lain, dan Indonesia yang sangat maju. Tetapi tentu saja disertai dengan akhlak yang baik. Kasus-kasus yang kami tangani saat ini banyak sekali kasus yang kekerasan seksual. Dan para predator, para pedofil ini masuk melalui medsos. Awalnya adalah penjeratan. Jadi adik-adik kalau di medsos jangan mudah men-share atau membuat status yang galau. Mungkin edukasi seks secara dini itu sekarang jangan dianggap tabu. Daripada anak-anak kita nanti mencari informasi sendiri di media sosial yang belum tentu benar, tanpa bimbingan orang tua. Itu sangat penting sekali. Supaya adik-adik kita ini juga memahami, menyadari bahwa ini sudah tidak benar. Tidak boleh sekali-kali mengklik link yang tidak jelas, ya. Kemudian ada juga ciri-cirinya anak yang mengalami kekerasan, misalnya perundungan fisik atau psikis, yang tiba-tiba dia orangnya ceria, dia tiba-tiba kok dia murung, tiba-tiba dia kok ingin menyendiri, gitu. Nah ini adik-adik harus peka terhadap temannya. Harus memiliki rasa peduli. Ada temennya dari Amerika. Coba yang dari Amerika. Okay, what is your name? Imas. Complete name? Imas Nurjana Irahita. Imas, maybe you can introduce yourself. Where you come from? Mungkin when you was born, etc. Please. Okay. You come from America. Okay. And then? I was born in 2012. Okay. My birthday is a secret. Okay. When you arrive in Indonesia? In September. September? In years? What years? 2000? This year, okay. What is your goal studying in Bidang Mulia? To get a better education. To get better education, you know? Pada dia itu. So, terima kasih. Oke, salam dulu.